Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristana Miswalahi dengan NIM 12S25041 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan program saya untuk ujian ulang mata kuliah Pempros, yang dimana soal pada kali ini itu sama dengan soal pada saat UTS kemarin. Di sini kan kita diminta untuk membuat program manajemen stok barang sederhana. Nah, jadi di sini yang pertama sudah pasti kita akan membuat uh, library-nya, yaitu saya menggunakan library studio.h dan string.h. Nah, pada bagian ini studio H ini untuk input dan output seperti printf dan fgets. Nah, untuk string H ini untuk memanipulasi string seperti strcmp, strcpy, dan strncpy seperti ada pada dalam program yang saya buat ini, seperti ini. Nah, lalu saya di sini mendefinisikan konstanta untuk membatasi jumlah maksimum. Nah, pada bagian ini. Nah, di sini yaitu menggunakan define max itemnya 100 dan define max logs-nya itu sebanyak 200. Yang dimana max item ini banyak maksimal dari barang itu yaitu 100 dan bagian log aktivitasnya itu sebanyak 200. Nah, di sini kita masuk ke struct item. Nah, pada struct item ini saya membuat di mana ID seperti yang diminta pada soal, yaitu ada ID barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Nah, untuk struct item ini saya membuat cara ID yang dimana cara ID ini pada struct ini digunakan untuk menyimpan data barang. Nah, untuk cara ID-nya itu dengan array 10, lalu nama barang dengan array 50. Lalu integer quantity ini digunakan karena jumlah barang sudah pasti angka bulat. Makanya saya menggunakan tipe data integer. Nah, selanjutnya itu float price. Nah, kenapa saya menggunakan float pada price? Karena karena nilai tipe data float ini untuk bilangan desimal. Nah, kan harganya juga untuk bilangan koma. Makanya saya menggunakan float dalam harga barang. Nah, lalu pada struct log ini untuk menyimpan aktivitas dalam log, membaca atau mencatat aktivitas. Nah, untuk log ID ini untuk menyimpan nomor dari log tersebut. Nah, kenapa saya menggunakan integer? Karena log ID ini sudah pasti menggunakan angka-angka dan tidak menggunakan koma-koma. Nah, lalu untuk tipe ini menggunakan tipe data char karena tipe aktivitas ini merupakan yang receive, ship, dan restock. Lalu juga untuk char item ID-nya juga untuk item ini juga menggunakan char karena ID item itu kan dia bentuknya unik seperti di dalam soal. Contoh soalnya itu menggunakan B00, makanya menggunakan maaf, kalau buat item ID-nya ini enggak iya ya, karena dia karena menggunakan kode-kode unik, makanya dia menggunakan tipe data char dengan array-nya 10. Lalu integer quantity ini tuh untuk menyimpan banyaknya barang yang terlibat. Lalu kenapa menggunakan tipe integer? Karena jumlah barang sudah pasti tidak berkoma-koma. Nah, lalu di sini saya menggunakan variabel yang dimana ada struct item, max item, lalu ada struct logs, max logs. Lalu saya membuat lalu integer item account-nya itu sama dengan 0, lalu integer log account-nya itu sama dengan 0. Lalu selanjutnya saya membuat fungsi yang dimana
fungsi ini menerima parameter ID barang. Nah, untuk for in i sama dengan 10 itu di lebih kecil item count. Semicolon i plus plus itu untuk melakukan perlulangan untuk mencari barang. Lalu untuk yang selanjutnya, yang if strcmp ini digunakan untuk membandingkan ID yang dicari dengan ID di array. Untuk return min 1 ini jika ditemukan dapat mengembalikan indeks. Jika tidak ditemukan maka akan mengembalikan min 1. Lalu ada saya membuat fungsi addLog. Nah, di sini saya menggunakan void addLog yang dimana fungsi ini digunakan untuk mendapatkan log aktivitas. Lalu untuk log count plus plus ini untuk menambah jumlah log. Lalu untuk log dalam kurung ini log count min 1 ini nih untuk memberikan ID log secara berurutan mulai dari 1. Nah, untuk strcpy ini dan untuk strcpy ini untuk menyimpan jenis aktivitas. Nah, strcpy log count ini yang type digunakan untuk menyimpan jenis aktivitas, sedangkan strpy log count yang item ID ini untuk menyimpan ID barang. Selanjutnya, untuk log count min 1 ini tuh untuk menyimpan jumlah barang yang terlibat. Lalu kita masuk ke fungsi min. Nah, pada fungsi min ini saya menulis integer main in underscore argc, char bintang underscore argv. Nah, ini merupakan fungsi utama dalam program. Nah, dalam program ini itu ada char line 200 yang dimana variabel untuk menyimpan inputnya itu adalah 200. Nah, di sini kita bisa membaca inputnya yang dimana while f gets line size of line std ini nih untuk membaca input satu persatu. Lalu juga untuk yang ini if strcmp line triple dash ini tuh untuk jika input triple dash maka programnya akan berhenti karena sesuai dengan yang diminta dari soal contoh inputnya. Nah, lalu juga ada line strcspn line strip n yang dimana ini untuk menghapus karakter new line. Nah, di sini selanjutnya kita mendeklarasi variabel input. Nah, seperti yang kita tahu kan dari soalnya itu variabelnya itu ada ID barang, nama barang, jumlah stok, yang dimana di sini kita buat quantity, lalu juga ada harga barang. Nah, disinilah kita buat dimana ID barang itu dalam tipe data char, yang dimana dengan array 10 dan nama itu di array 50. Lalu ada integer yang dimana quantity menggunakan tipe data integer dan price menggunakan float. Lalu di sini kita membuat perintah receive yang dimana if strcmp ini untuk line receive 7 sama dengan 0. Nah, ini untuk mengecek apakah input adalah receive. Nah, lalu di bagian yang scan f line receive ini untuk mengambil data dari inputan yang dibuat oleh user. Nah, selanjutnya di bagian if find item index ini merupakan untuk mengecek apakah barang belum ada atau tidak. Nah, selanjutnya untuk yang bagian ini strcpy ini untuk menyimpan data barang yang baru. Nah, seperti ini kan kayak item count. Ini untuk menghitung ID barang yang ada. Lalu juga ini untuk nama-nama barang dan ini untuk jumlah stok
dan ini untuk harga. Nah, lalu di sini untuk add log ID receive quantity-nya ini untuk menyimpan data baru. Lalu maaf, add log ID receive quantity ini untuk mencatat aktivitas yang sudah diberikan oleh user. Lalu kita akan masuk ke perintah ship. Nah, pada perintah ship ini ada else if strcmp line yang dimana dan lalu juga ada scanf line ship sampai dengan in IDX sampai dengan find item index ID. Ini nih gunanya untuk mencari indeks barang. Lalu juga untuk if IDX ini tuh programnya untuk memvalidasi kondisi. Terus juga untuk item ITX ini digunakan untuk mengurangi stok dan mencatat log. Nah, jadi selanjutnya yaitu buat perintah restock, yang dimana restock ini di sini saya menggunakan else if strncp line restock 7 dan sampai di sini ini tuh untuk menambah stok dan mencatat log aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, terus selanjutnya itu untuk menambah untuk perintah report. Nah, kan dia bilang kalau misalnya tidak sesuai maka akan keluar outputnya itu report jika tidak sesuai. Nah, ini di pada bagian ini tuh untuk menampilkan semua barang. Ini kayak dari item ID, item name, item quantity, dan item price. Lalu juga untuk yang ini untuk menampilkan log yang ada pada yang terjadi dalam program ini. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana mengerankan program saya. Masukkan task yang pertama, yang dimana contoh inputnya adalah berikut ini. Maaf. Baik, ini sudah sesuai output yang keluar, yaitu menggunakan pipe untuk memisahnya. Sama seperti pada soal. Jadi saya akan men-split. Selanjutnya kita akan memasukkan ini task yang kedua, contoh inputnya.
Ini kita akan mengcopy contoh input yang ada dalam soal. Baik, untuk pada contoh inputnya, menurut saya sudah sesuai dengan output yang diharapkan oleh soal yang dimana inputnya itu ada ship receive B001 keyboard 10 15 150.000 yang mana di sini ada juga yang mana ada chip B0013 dan chip B001 20 dan restock B0015 report. Nah, di sini menurut saya sudah sesuai contoh outputnya yang dimana terbagilah batas-batasnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk buat contoh inputan dari soal untuk ke program saya. Apakah sudah sesuai dengan contoh output yang diharapkan oleh soal atau belum? Nah, baik untuk kita bisa lihat lagi untuk soalnya dan contoh outputnya. Ya, jadi contoh output yang dikeluarkan pada program saya kali ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh output soal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penjelasan ataupun kurang dalam penjelasan saya pada video kali ini, saya minta maaf. Terima kasih.